Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2025, pas hari Angkatan Bersenjata, kita memulai kajian Islam pekanan, yaitu setiap hari Ahad jam 15.45 diperhitungkan sudah selesai asar, dan di seluruh Indonesia, Jakarta mungkin jam 2 ya barangkali ya, 45. Semoga pengajian awal ini bisa berlanjut rutin sekali seminggu, sepekan, dengan saya pemateri ada 2. Saya membawakan tentang kajian khusus bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Hasbullah untuk membawakan materi tentang tauhid. Jadi ada 5 materi, ada tauhid, ada akhlak, ada syariah, ada sains teknologi, dan ada sejarah. Dan ini semua sangat dibutuhkan untuk konsumsi kita. Karena Rasulullah SAW pertama adalah menyangkut tauhid. Sekalipun tinggi pemahaman kita tentang Islam, kalau tidak dibarengi semangat jiwa atau rohani yang hidup untuk mengamalkan, maka tinggal pemahaman saja. Padahal finish daripada Islam itu adalah pengamalan dengan ikhlas dan mencari ridha Allah. Adapun tema tentang syariah, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik dari segi jual beli, dari segi hubungan manusia, hubungan dengan Tuhan, dan sebagainya. Kenapa akhlak? Karena kedatangan Rasulullah memperbaiki akhlak. Sekalipun tauhid kita bagus, syariat kita bagus, tapi kurang sopan, tidak sopan sama manusia. Ya, kurang ajar sama guru, kurang ajar sama orang tua, tidak pintar dalam bertata krama. Itu juga satu tema nanti akan dibawakan oleh Dr. Samsuar, dan nanti akan ada silabinya, jadi bisa jadi buku. Ya. Yang keempat adalah sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Adam ke bawah, bagaimana Rasulullah, bagaimana Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana Bani Muayyah, Abbasiyah, dan pejuang-pejuang Islam. Itu kita untuk mengambil pelajaran, karena mereka juga pelaku sejarah. Mudah-mudahan kita juga dicatat sejarah bahwa dalam kehidupan kita di dunia, di Indonesia, di Sulawesi Selatan, juga melakukan hal-hal yang sifatnya share Islam. Yang kelima, sains teknologi juga sangat dibutuhkan, karena dalam mengembangkan Islam, dakwah, baik akhlak, itu dibutuhkan teknologi semacam media, semacam kita Zoom, kita live streaming, supaya ini itu juga membawa temanya. Tentunya juga anak-anakku sekalian yang sudah aliyah juga mungkin juga akan bergantian memberi materi juga. Ya, materi ada di sini, ada angkasa, ada
Reski, ada Eski, ya, ada Fajru juga nanti akan memberikan juga akhwat, ada Andi Gina dari Bantaeng, ada Humaira, ada nanti juga memberi materi tapi khusus mungkin di Zoom akhwat. Mudah-mudahan orang tua santri monitor kita malam sore ini dan keluarga besar PPMI, keluarga besar Forkomas dan simpatisan bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Jadi diharap dicatat juga, santri juga bisa mencatat dan pemirsa juga yang lain juga bisa mencatat. Jadi 6 amalan atau 6 langkah judulnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat per menit, per detik ya kalau perlu ya. Kenapa di situ per detik? Supaya tidak ada waktu yang kita tidak bahagia. Ya, tidak ada waktu. Kalau kita tidak memahami Islam ya kadang kita susah, jam 10 kita lagi khawatir keadaan di rumah, jam 11 gembira lagi ada berita baik, jam 12 takut-takut lagi ya. Mau disita apa mobilnya karena tidak bayar cicilan ya, banyak faktor yang membuat ya. Oke, sampai sini. Oke, saya kira itu ya, panjang. Jadi materi ini panjang. Jadi nanti saya untuk hari ini saya hanya dalil-dalil tentang dasar-dasar bahagia, kenikmatan. Ditulis ada 6 di situ. Ada nanti pertama kenikmatan mengingat Allah, kenikmatan berzikir. Banyak orang berzikir tapi belum tentu nikmat. Banyak orang sholat tapi belum tentu nikmat. Hanya sholat ya, nanti kita kupas panjang itu. Berzikir ketika duduk, berdiri, semua lengkap dalilnya. Nanti ada satu materi kenikmatan berpikir. Nah, karena kita berzikir dekat kepada Allah, pasti yang kita pikirkan bagaimana kita mencari ridho Allah, pasti memikirkan anak istri dekat kepada Allah, pasti memikirkan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kita berpikir tanpa berzikir ya pasti lari ke dunia. Bagaimana jadi sarjana, bagaimana mendapat kerja, tapi tidak ada dorongan awalnya. Jadi ya mau salat, tidak salat ya halal haram ya sama saja dan sebagainya. Selanjutnya juga ada nanti kenikmatan dalam memahami Islam ya. Macam kita belajar, santri-santri belajar ya tidak pernah bosan belajar, makin hari makin kurang ya, masih ya akhirnya tidak pernah berhenti. Kalau tidak ngantuk pasti mengaji, pasti membaca, pokoknya yang penting melek mata pasti. Tapi kalau tidak nikmat memahami ilmu ya paling selesai alia berhenti, tidak mengaji, tidak baca kitab sampai mati. Ya, kita ini haus. Ustaz ini sudah 60 lebih, tapi tidak pernah berhenti berpikir bagaimana. Ya, mungkin tiap malam nanti kita zoom. Ada nanti kenikmatan beramal, ya kenikmatan dengar ceramah, kenikmatan sholat, kenikmatan dakwah, kenikmatan bertarung ya, amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga betul-betul tidak pernah kendor, biar sendiri. Dia banyak sama, sendiri sama ya. Itu juga ya oke. Yang kelima ada kenikmatan dalam mendapatkan anugerah. Misalnya dia tamat SMA dapat jabatan RW, RT atau direktur, dia gunakan jabatannya untuk mengajak orang taat kepada Allah. Jadi jabatan itu, anugerah itu, titel itu tidak ada gunanya selama tidak digunakan untuk kebaikan, apalagi digunakan untuk salah. Kita bahas juga itu.
Jadi jangan suka berdoa minta terus jabatan, minta jabatan yang diberkahi, minta rezeki diberkahi. Ya minta rezeki terus, minta uang. Jangan-jangan itu membawa kita. Itu juga satu tema. Ada juga yang terakhir, kenikmatan dalam mendapatkan musibah. Ya, nah, manusia itu kalau dapat masalah, ya pasti ingat Allah itu. Apalagi berlayar, apalagi kalau dia sakit, biar bagaimana durhakanya kalau sakit, ya kalau ya jagoannya kalau dia terbaring, kalau kita datang pasti minta maaf Pak, dosa-dosaku tolong. Dodong itu. Tapi kalau sehat ada. Tidak ada tuh orang orang jagoan kalau sudah sakit. Jadi caranya Allah mendidik hamba itu melalui masalah. Mungkin si A ini sulit mendapatkan pencerahan, tapi dikasih masalah. Kadang banyak orang tobat, dikasih penderitaan fisik, dikasih kekurangan harta. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal. Jadi itulah 6 tema yang kita akan bahas, mudah-mudahan jadi buku. Pertama, kenikmatan mengingat Allah, kenikmatan berzikir. Banyak orang sholat dan nikmat, biasa-biasa saja. Ya, ada sholat karena kewajiban, biasa. Ada sholat karena kebutuhan. Kalau orang butuh itu, ya misalnya tidak makan siang, lapar pasti ya cari, dia sudah butuh. Ke warung lah, kemana lah. Tidak bisa bertahan kalau lapar. Ada juga sholat kenikmatan, dia nikmat. Nah, di atasnya kenikmatan, diberi kenikmatan. Pertama dia usaha mendapatkan nikmat, tapi lama-lama diberi kenikmatan. Nah, diberi kenikmatan ini pasti sudah campur tangan Allah. Jadi biar kita mau sholat konsentrasi, perbaiki bacaan, tapi kalau tidak ma'rifatullah itu berat. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya nanti kita akan bahas tentang tauhid, sifat Rahman, sifat Rahim, Al-Qudus. Ya, kita panggil ya Al-Qudus, ya Maha Suci, sucikanlah hati kami. Karena kalau kita masih ada rasa benci sama orang, iri, Tuhan tidak suka. Harus bersih. Ya, tidak boleh ada. Kalau ada pernah melukai kita, menggibah kita, ya nanti kita bahas di bab 6. Saya digibah si A, wajar kita marah. Tapi kalau kita kembali merenung bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali izin Allah, dan izin Allah itu kadang membawa positif, berarti si A menggibah saya ini, mengkritik saya, pasti izin Allah. Dicek, oh iya, izin Allah. Akhirnya lama-lama jadi kembali normal. Dia pelajari apa hikmah daripada ejekan ini. Oh mungkin pasti saya bersabar, akhirnya normal, akhirnya dia bersyukur. Pertama diambil hikmah lah, bersyukur. Karena adanya ejekan itu dia bisa mengamalkan tentang sabar. Lama-lama dia nikmati nikmati ejekan itu karena dia bisa lebih matang. Jadi tidak ada satu masalah yang tidak menjadi bahagia. Mobilnya mau ditarik, ya wajar kita goyang. Apalagi pas-pasan, kapan lagi beli mobil, pasti anak istri kita redup, ya Allah, siapa lagi antar ke sekolah kalau ditarik mobil, kembali lagi. Tidak ada yang terjadi kalau bikin izin Allah. Saya tidak hina juga kalau tidak ada mobil, tapi saya akan hina kalau tidak mengenal Allah, tidak beragama. Akhirnya normal. Istri dididik anak dengan agama, ya pasti dia bilang, sudahlah Pak, sudah tahu kita nikmati, masa gara-gara mobil kita nyawa lagi diterbangkan. Kalau memang akhirnya normal, akhirnya ambil hikmah, ya mungkin mobil ini membawa celaka sehingga Allah menyelamatkan saya sehingga mobil ini ditarik. Biasa kita pakai mobil, mungkin saya potensi kena gula, gara-gara saya jalan kaki Allah menyelamatkan saya dari penyakit gula, ya semua jadi baik. Akhirnya dia bersyukur. Jadi tidak ada masalah ya. Karena segala sesuatu yang terjadi, ya kalau ada dalam Quran katakan
Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Tidak ada yang terjadi di dunia ini dengan batil. Semua ada rencana Allah. Begitu banyak orang yang kuat mentalnya karena ditimpa malapetaka bertubi-tubi. Diolah malapetaka itu menjadi kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah engkau mengira dirimu masuk surga sebelum nyata bagi Allah ya ditimpa malapetaka bertubi-tubi sehingga sahabat bertanya, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi tidak mudah surga itu. Kalau ujian kita, apa ujian kita ini? Saya Pak Hasbullah, Pak Dokter Samsuar, tidak ada. Ya Pak Dokter, pergi ceramah kemana? Mobil AC, kopi susu, roti bakar, kondro. Nabi kadang mundur, diancam panah, maju, tapi tidak pernah. Nabi nih. Ya. Bahkan dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim min akan menguji dengan ketakutan. Ya, saya kira itu nanti materi-materi akan bertahap setiap hari Ahad sore. Baik, saya masuk dulu dasar-dasar tentang kenikmatan. Dasar yang pertama, silakan dicatat. Kalau mau mencatat ya. Pertama adalah berdoa untuk mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari kesesatan dan kemurkaan Allah. Itu doa. Itu dulu dasar awal tentang sebelum saya masuk materi. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ya, itu otomatis kita sebut tiap hari 17 rakaat tambah 10 rakaat lagi sholat sunnah, berarti 27 tambah 11 tahajud dan witir berapa? Sudah berapa itu? Santri 27 tambah 11 38 rakaat. Syukur-syukur kalau tambah lagi duha, berarti 40 rakaat tiap hari. Pasti kita akan melewati ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah berikanlah kenikmatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak diberikan. Jangan punya merasa kemampuan untuk berbuat baik tanpa bantuan Allah. Jangan merasa kemampuan. Kita tidak ada apa-apa. Nah, itu dulu, dasarnya dulu itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah nikmat enggak? Kalau tidak mengenal Allah, saya kira enggak. Ya, kita kadang kalau masih mahasiswa, wah kalau saya sarjana sudah bahagia. Oh, enggak juga, lebih susah. Kira-kira kalau saya sudah kawin ini bahagia? Enggak juga. Ya, pusing lagi cari uang panai. Kira-kira kalau sudah rumah pribadi bahagia? Enggak juga. Ya, kira-kira ada? Enggak pernah bahagia. Orang yang bahagia itu hanyalah orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Ar-Ra'd ayat 28. Surah 13 28. Tulis yang kedua. Hanya orang yang dekat kepada Allah mendapat kebahagiaan. Tulis. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Hanya tidak ada itu. Omong kosong itu uang membahagiakan. Jabatan, rumah, itu hanya alat. Alat untuk dimudahkan untuk memperkenalkan agama, untuk berinfak. Alat. Jadi mudah bahagia sekarang, tidak perlu modal, tidak perlu kursus. Ya, misalnya, ada berita gembira nih. Partai berita gembira mau ikut tender nih, masya Allah, sudah mulai berbunga-bunga. Bulan berapa nih? Bulan 10. Kira-kira bulan 11 tender. Gembira.
Bulan 12, oh menang tendernya, gembira lagi. Bulan 1 dikerja tender, wah lebih gembira. Tapi belum bahagia nih, belum. Karena belum dapat duit, belum pi. Bulan 4 dapat duit, baru bahagia. Jadi 5 bulan tidak bahagia. Hanya menanti. Bagaimana kalau gagal? Stres. Pasti ibunya bilang, itu caramu Pak, salah, ini panjang lagi. Datang lagi anak, itu sudah dipersiapkan, dibelanja, gagal lagi, stres. 90% orang masuk rumah sakit karena stres. Nah, jadi begitu kita berita dapat tender, kita sudah bahagia, informasi terus, alhamdulillah. Maksudnya bahagia terus sambil mengurus, dapat tidak dapat sama saja, tetap berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu kira-kira gambaran. Jadi jangan ada waktu tidak bahagia. Ala bi dzikrillah bahagia terus. Nanti saya kupas dalam bab pertama. Jadi yang ketiga, doa minta bahagia dunia dan akhirat. Surah apa itu? Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kebahagiaan dunia Allah, akhirat ya Allah. Ya. Jadi tadi teorinya per detik bahagia, ya sekian tadi. Tidak ada itu orang berzina, berbohong ketika berzikir. Tidak ada itu lemah, lesu, letih. Ya. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, tidak ada. Sama kalau orang mau kawin ya, biar jauh barangkali hilang keletihannya itu karena gembiranya. Begitu juga kepada Allah, hilang. Saya dari kemarin ada istirahat ini, siang ke pondok pas asar di sini, ya amanah ya sudah, hilang letih. Ya. Tapi kalau tidak kenal Allah, waduh, malas buka Quran, malas pengajian. Yang keempat, ya, Allah memberikan kenikmatan langsung kepada hambanya. Jadi Allah sudah terlibat, bukan lagi dia. Allah terlibat. Tulis, Allah memberikan kenikmatan langsung. Ya, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Kita mesti berjuang ini. Watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Waduh, reda betul Islam ya Allah. Gembira betul. Berbahagia betul. Itu al-yauma akmal. Jadi semua itu ayat terakhir itu. Apa saja perintah Allah, tidak pernah berpikir, pokoknya taat. Tidak pernah berpikir apa manfaatnya sholat, puasa, berjuang. Tidak. Dia sudah yakin itu, hakul yakin. Diteliti secara ilmiah, diteliti secara logika. Sekarang di Amerika, Eropa sekarang sudah rame-rame masuk Islam karena meneliti, mentadaburi Quran. Ya. Tidak asal yakin. Ya, kita ini di Sulawesi Selatan ini ya kadang ya ikut-ikutan saja. Ya, ini Islam karena bapaknya Islam ya. Ya Sakinah. Coba kalau bapaknya Sakinah, Sakinah tinggal di mana? Di Tator atau di Manado, mungkin namanya sudah Barcelona atau siapa. Ya, kalau Eski tinggal di Bali mungkin Ketut. Ya, karena kita tinggal di Sulsel ya. Mari kita teliti terus agama kita. Ya, kita tadaburi. Ya. Jadi salah satu faktor untuk dekat kepada Allah adalah tadabbur Quran. Tulis. Salah satu faktor untuk mendapatkan kenikmatan adalah mentadabburi Quran. Dalam surah apa? Surah Muhammad 24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kalau tidak mentadabburi Quran,
Ya, nanti kita bahas khusus di malam Kamis Zoom tentang marhaban jam 8 ya. Bagaimana Quran kita baca. Ada data pagi 1 halaman, maghrib 1 halaman, dan kita catat, kita register. Ini seluruh Indonesia nih, dari Aceh, dari Bandung, dari Jawa Barat. Nanti store jam 8 ya, nah, hari Rabu store-nya. Supaya ada data si A sudah 1 juz dengan terjemahan, bukan one day one juz. Hanya membaca, menerjemahkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau tidak tahu terjemahan? Afala yatadabbarunal Qur'an. Misalnya tadi, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira dirimu masuk surga? Walamma yatikum madal, atau walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sebelumnya bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan sabar. Coba baca saja, tidak tahu artinya. Am hasibatum an tadkhulul jannah atau walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Ya, dapat pahala, dapat, tapi bagaimana bisa mengamalkan? Ya, mari, kecuali yang sudah pondok mungkin bisa artinya. Apalagi tentang dasar-dasar sebelum saya masuk nanti pekan depan tentang kenikmatan berzikir. Ya, salah satu dalam surah untuk mengevaluasi dirinya sejauh mana dekat kepada Allah, al-tes itu surah Al-Anfal ayat 2, tulis. Untuk pengetesan tentang kekuatan iman, manakala menyebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, surah Al-Anfal, coba dengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gemetar hatinya enggak? Kayaknya enggak. Angkasa, gemetar enggak? Berdoa ya, banyak tobatlah nak. Kalau enggak gemetar, itu alat tes, dan tidak salah alat tes ini. Sama dengan kalau tes kesehatan darah, tensi, tidak salah. Ya, makanya kalau mau juga lagu-lagukan itu Al-Quran, itu bagus itu. Kayak dulu Isra Miraj zaman dulu ya, belum lahir kena. Saya tahun 70 dapat lagu-lagu. Misalnya, Dzalikal kitabu, yang demikian kitab ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Enak, 3 ilmu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya udah, kita lagu-lagu. Kasih ya. Kita masuk YouTube pendek. Wa yuqimunas sholata, dan orang-orang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan hartanya. Woi, enak enggak? Ya, oke. Saya kira itu gambaran tentang kenikmatan. Nah, apalagi? Bahkan di ayat yang lain Allah bertanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Ya. Allah juga bertanya, apa lagi yang kurang yang Allah berikan kepada kamu semua? Ada yang kurang enggak? Ada yang kurang? Nih, Ikhwan, ada yang kurang enggak pemberian Allah? Semua kurang ya Allah. Yang pendek mau tinggi, yang tinggi ada yang tinggi mau bodinya bagus, yang gemuk mau diet, Pak ya, yang pesek hidungnya ya. Syukuri pemberian Allah ya. Ya Allah, wajah saya alhamdulillah. Mungkin kalau saya jadi cantik, jangan sampai saya jadi orang buruk, jadi pelacur, sehingga engkau menyelamatkan saya dengan wajah yang pas-pasan. Kira-kira begitu. Berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita tidak boleh mengejek orang dengan postur tubuhnya.
Weh, bodoh, kurus tinggi, kerempeng. Jangan kau menghina Allah. Allah hanya mengukur tentang ibadah kita. Jangan lihat wajah, lihat hati. Ya, apa yang Allah berikan, syukuri semua. Ala bizikrillah. Walain syakartum lazidannakum. Syukuri, tapi harus kerja keras. Ustaz, saya ini takdirku tidak tahu tafsir. Bukan tidak tahu, tolong memantong kau. Belajar. Kita belajar. Takdirku tidak tahu mengaji baik. Bukan takdir itu. Itu adalah pilihan. Mari. Rasulullah kita mengajar dari awal sampai akhir. Nah, itu kira-kira gambaran tentang kenikmatan. Jadi syukuri. Kalau semakin kau bersyukur, semakin Allah tambah. Semakin kau protes, ya ada kurang. Iya Tuhan, saya butuh ini, saya butuh. Boleh. Yang kita butuh pertama adalah Allah. Ya, Allah adalah maha kaya, maha sempurna. Manakala kita mencintai sesuatu melebihi Allah, maka kita akan jatuh kefasikan. Ada yang bisa baca nggak surat Taubah ayat 24? Satu orang bisa? Ada pertanyaan pemirsa nggak? Nggak ada ya? Ya, oh, selamat bergabung ini Andi Rahman, Randren Rahman, Masya Allah. Jurais Gau, ya, Kamarudin Sulaiman. Nah ini sahabat saya ini, penasihat PPMI Palangga ya, Masya Allah. Insya Allah kita rekam juga ini materi. Coba baca At-Taubah 24. Saya materi paling tinggi 30 menit ya, sedikit lagi. Ya, coba. Wa masakin tardawnaha hatta yati Allah. Ya, artinya ya, tasyawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Ya cukup. Jadi katakanlah abaukum, bapak-bapak, wa abanaukum, anak-anak, wa akhwanukum, saudara-saudaramu, 3, wa azwajukum, istri-istri. Apa ya? Istri-istri Pak. Wa ashiratukum wa malun iftartumuha, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya, dan perdagangan yang kau terkeduanya, dan tempat tinggal yang kau senangi. 8 ya, ahabba ilaikum minallah, lebih kau cintai daripada Allah. Tidak ada waktu mempelajari Al-Quran, tidak ada waktu memenalah ini maunya Allah, tidak ada waktu mempelajari hadis, tidak ada waktu memikirkan apa kesenangan Allah. Disibukkan mengurus bapak, mengurus anak, mengurus bisnis. Boleh-boleh saja kita mengurus anak, tapi anak yang diurus untuk mengenal Allah, didik untuk mengenal Allah. Wajib itu. Ya, bukan hanya boleh mengurus bapak, tapi menasihati, mengingatkan bapak, jangan jauh kepada Allah bapak. Ya, ajak dia sama-sama dakwah, ajak dia sama-sama berpartisipasi, ajak istri untuk dakwah, untuk sama-sama perempuan, ajak keluarga-keluarga menyebarkan tadabbur, apalagi kita lagi program tadabbur ya seluruh Indonesia nih. Silakan pemirsa yang daftar namanya, kita kasih register dan laporan per minggu, per pekan. Perniagaan, ya gunakan itu mobil Avanza, mobil BMW untuk dakwah, boleh. Ya, tempat tinggal yang kau senangi, ya renovasi rumah,
Ya jadikan tempat pengajian itu rumah, bukan hanya tempat tinggal saja, tempat makan minum saja. Nah, lebih kau cintai daripada Allah wa Rasul dan menegakkan sunnahnya. Bagaimana cara Rasulullah berekonomi, berdagang, bersosial, berpolitik. Wa jihad dan berjuang di jalan Allah. Tidak ada waktu, dia berjuang cuma urusan dunia. Fatarabbasu hatta yati Allah biamri. Maka tunggulah, dan Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang fasik. Jadi ketika kita lebih mencintai anak, lebih mencintai istri, lebih mencintai, maksudnya lebih banyak urusan itu daripada urusan agama, maka Anda sudah dicap dalam at-taubah adalah kefasikan dan tidak akan ada hidayah. Ya, jadi oleh sebab itu materi pertama ini tentang kebahagiaan ini, saya ulangi lagi. Pertama, doa meminta hidayah dan nikmat dan jauh daripada kemurkaan. Surah apa tadi? Al-Fatihah ayat 67. Kedua, doa minta hidayah dan kebahagiaan dunia akhirat. Al-Baqarah 201. Ya, salah satu cara mendapatkan kenikmatan tanpa keluar modal tenaga hanya dekat kepada Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Untuk mengetes sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, periksa hatinya ketika mengaji, ada getaran enggak? Surah Al-Anfal ayat 2. Apalagi Allah memberikan kenikmatan langsung kepada hambanya, yaitu watmamtu alaikum nikmati, Al-Maidah ayat 3. Lebih mencintai urusan-urusan dunia daripada Allah, maka sulit dapat hidayah. Itu surah At-Taubah ayat 24. Ini hidayah adalah petunjuk, dan kita tidak boleh lagi berargumen panjang kalau sudah ada petunjuk. Jangan lagi ditanya apa manfaatnya dan apa mudaratnya, karena bisa mengganggu ketauhidan kita. Saya kira itu pengantar. Insya Allah mudah-mudahan hari Ahad ke depan saya sudah masuk lagi kenikmatan berzikir, ya. Qiyaman wa qu'udan wala junubim, semua waktu adalah mulai dari mau berak, mau mengajar. Kita berzikir ketika bicara, merasa dilihat Allah. Kita berzikir ketika mendengarkan, tidak pernah lepas, karena Allah tidak pernah. Nanti saya bahas itu insya Allah pada pekan depan. Dan bukan lagi kita yang mengontrol diri, tapi sudah terlibat kekuatan ilahi dalam dada kita. Bukan lagi mulut kita berbicara, tapi sudah terlibat. Ya, tidak mungkin sembarang ngomong. Bukan lagi telinganya mendengar, tidak mungkin suka dengar lagu dangdut orang yang berzikir. Bukan lagi matanya melihat, tidak mungkin suka melihat WA sembarang itu orang. Ya, pasti ada rata ketakutan. Tapi kalau sudah sembarang nonton TikTok, sembarang mendengar lagu, ya sekira itu dulu kita akan perbaiki. Baik, para pemirsa, kesempatan yang kedua kita persilakan Ustaz Hasbullah barang 10 menit untuk memberikan pengantar tentang tauhid, dan nanti kita adakan tanya jawab bagi pemirsa yang ingin bertanya di apa Facebook apa live streaming ini, silakan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasbullah sambil saya minum kopi. Ini berapa kali? Ya, 10 menit ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan,
terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam pengajian tentang materi kenikmatan atau kebahagiaan perdetik dan tauhid, ya, terkait dengan materi tauhid, ya. Salam dan salawat Allah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya yang pertama yang saya hormati guru kami Bapak Kiai Haji Dr. Haji Hasan Basri Rahman. Ya, dia adalah guru kita yang senantiasa membimbing kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan umur yang panjang Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Dr. Samsua. Ya, terima kasih atas kedatangannya di tempat ini. Saya hormati pembina pondok dan anak-anak sekalian yang saya cintai, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi terkait dengan tauhid. Ya. Tentu mungkin materi ini anak-anakku sekalian sudah sering disampaikan oleh para mubalik kita, para guru-guru kita, ini terkait dengan materi tauhid. Ya. Akan tetapi tidak apa-apa kita sering mengulang. Karena kenapa? Karena kecenderungan manusia kadang lupa dari apa yang seharusnya yang kita harus yakini. Ya. Jadi tauhid ini merupakan fondasi utama dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Jadi fondasi artinya dasar. Ya. Kalau tauhidnya kuat, berarti yang selanjutnya insya Allah akan kuat juga. Ya. Jadi tauhid itu sederhananya adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau membuat Allah menjadi satu-satunya yang harus kita sembah. Ya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah juga di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan meminta pertolongan. Ya. Jadi tidak ada yang lain yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam istilah agama Islam itu tauhid berarti keyakinan dan pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Dan hanya Dia yang hendak berhak disembah, ya. Jadi hanya Dia yang berhak disembah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ya. Oleh karena itu, kebesaran Allah ini, kekuasaan Allah ini menciptakan langit 7 lapis, menciptakan binatang-binatang, hewan-hewan, menciptakan manusia, menciptakan pepohonan yang ada di permukaan bumi ini, menciptakan buah-buahan, seluruh buah-buahan untuk dinikmati oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Oleh karena itu, dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak ada yang patut untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tauhid ini adalah dakwah dari seluruh para nabi sebelum
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seluruh Nabi juga berdakwah terkait tauhid. Ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, jadi bagaimana Nabi Musa ini yang diberikan tongkat mujizat untuk melawan Fir'aun, yang mana Fir'aun ini yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Ya. Karena tingkat keyakinannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu tinggi, karena dengan melihat bagaimana tentara-tentara Fir'aun pada saat itu, tentulah tidak sembarang yang bisa mendatangi seorang raja Fir'aun ini yang mengajaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Nabi Musa dengan keyakinannya yang tinggi, dia mendatangi Fir'aun, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tongkat, yang mana tongkat itu dilemparkan Nabi Musa dan memakan seluruh ular-ular para pesihir kondang pada masa itu, dan tongkat Nabi Musa juga lah yang membuat laut terbelah ketika dia diburu oleh para tentara Fir'aun dan tentaranya, sehingga mereka para tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri tenggelam di lautan. Inilah artinya salah satu contoh ketauhidan yang harus kita tanamkan pada diri kita, termasuk ketauhidan Nabi Ibrahim yang pada saat itu dia sendiri berjuang mencari Tuhan. Ya. Dan mereka diancam dibakar oleh Raja Namrus pada saat itu. Ya, dia diancam untuk dibakar, akan tetapi Nabi Ibrahim tidak gentar. Ya, dia tetap mencari Tuhan. Dia memporak-porandakan patung-patung berhala yang dianggap Tuhan pada masa itu. Dihancurkan semua, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim tidak dimakan api. Ya, inilah contoh-contoh bahwa tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita harus tanamkan pada diri kita. Ya, jadi tauhid ini tadi saya katakan adalah fondasi utama dalam Islam. Ya, jadi ini harus kita perkuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Ya. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul di tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, ya, dan jauhilah taghut. Ya. Jadi seluruh para nabi ini, para rasul ini diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan menjauhi yang namanya taghut itu berhala-berhala. Ya. Jadi lawan daripada tauhid ini adalah kesyirikan, kemusyrikan. Ya. Jadi ada orang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia juga meminta kepada batu-batu yang dianggap keramat. Nah, itu namanya melakukan kesyirikan. Dia meminta kepada pohon yang dianggap keramat. Dia meminta kepada sungai-sungai yang dianggap keramat. Ya. Padahal dia juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada orang yang seperti ini,
dia melakukan kesyirikan, maka ketika dia meninggal dunia dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah dia masuk ke dalam neraka jahanam yang paling di bawah dan dia kekal di dalamnya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Baik, ini karena waktunya sudah singkat sekali. Ini saya kasih sedikit dasar dari tauhid. Bisa juga dicatat. Yang pertama itu adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi ini dasarnya tauhid. Ya, langsung saya artinya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dasar tauhid. Yang kedua di surah Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada di surah Al-An'am ayat 102. Di situ dikatakan, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Jadi Dia menciptakan langit dan bumi ini. Ada sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena waktu singkat, jadi saya berpendek sedikit. Tentu kenapa penting untuk kita bertauhid? Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa penting kita untuk bertauhid? Yang pertama itu adalah dengan tauhid dasar diterimanya itu amal. Ya. Jadi dengan bertauhid kita amal soleh kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam surah As-Zumar ayat 65 itu di situ dikatakan, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi sangat merugi orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan diterima seluruh amal-amalnya orang yang tidak bertauhid. Ya. Karena tidak ada keyakinannya. Ya. Yang kedua, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Tentu kalau kita punya tauhid, mengamalkan tauhid kita menjadi orang-orang yang bertakwa, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya cuma dua. Ya, pilihannya cuma surga dan neraka. Ya. Jadi ketika kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya hamba itu akan masuk ke dalam neraka. Tapi ketika dia bertauhid, mengamalkan, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala akan tidak berjanji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya memberikan ketenangan hati. Tadi Pak Kiai telah membahas bagaimana berzikir menjadikan hati menjadi tenang. Ya, dengan ketenangan hati kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dengan bahagia kita yang mendapatkan yang namanya bahagia itu mendapatkan kesenangan. Ya, ya. Jadi berzikir menenangkan hati yang tenang menimbulkan kebahagiaan itulah yang menimbulkan kesenangan. Ya. Jadi kalau tidak mengenal Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan, karena tentu hati tidak akan tenang. Ya.
Jadi itu penting kita bertauhid karena memberikan ketenangan hati kepada kita semua. Ya, terus saya sampaikan sedikit bahwa lawan daripada tauhid itu adalah tadi saya sudah sampaikan kesyirikan. Jadi jangan pernah kita melakukan kesyirikan dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun itu kecil. Contoh saya kasih, ada orang meyakini bahwa ketika dia memakai cincinnya yang permatanya biru, dia menganggap bahwa cincin itu bisa memperlancar bisnisnya, bisa memperlancar rezekinya. Kalau ada orang yang seperti itu sudah termasuk melakukan kesyirikan, walaupun itu mungkin kesyirikannya masih statusnya kecil-kecil, tapi itu sudah syirik namanya, karena meyakini permata cincin itu bisa memberikan dia kelancaran atau memberikan rezeki, padahal tidak ada yang bisa memberikan kelancaran, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan yang namanya kesyirikan walaupun sekecil apapun, dan riya atau yang biasa kita lihat itu ada orang membantu mungkin karena cuma mau dikatakan banyak uang, istilahnya cuma mau ditahu bahwa dia orang yang kaya, orang yang banyak memiliki harta, bukan niat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga sudah masuk dalam kesyirikan ya. Akan tetapi itu semua tetap kita apresiasi, daripada tidak menyembah lebih baik riya dulu. Lama-lama ya jelas. Jadi saya rasa tauhid ini sangat penting bagi kita karena merupakan fondasi dalam diri kita, termasuk dalam agama kita ini, itu agama Islam. Mudah-mudahan apa yang saya tambahkan sedikit ini dari materi beliau, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sasa sebelah. Sebelum kita tutup ada pertanyaan situ enggak? Dari media? Ya, lanjut aja. Silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengikhlaskan? Ulangi nih, bagaimana cara? Ya, baik. Jadi bagaimana cara ikhlas? Jadi perlu digarisbawahi dulu bahwa semua manusia itu akan ditipu oleh iblis. Catat baik-baik. Semua manusia akan ditipu oleh iblis, semua kecuali dia ikhlas. Surah Al-Hijr ayat 14. Al-Hijr ayat 39-40. Itu dulu. Ya. Oke. Al-Hijr ayat 39-40. Di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyinanna lahum fil ardi walau gawiyannahum ajmain. Ya, dia akan jadikan itu manusia yang buruk menjadi indah. Ya, karena ayat sebelumnya itu setan itu dilaknat oleh Allah karena tidak mau patuh menyembah atau tunduk kepada Adam. Jadi minta permintaan, boleh nggak saya tipu manusia? Dikasih oleh, silakan. Jadi kalau ada manusia, wah luar biasa kalau keduniaan molek, kalau pergi mall itu, waduh,
senangnya baru parkir mobil, lihat musik, lihat warung, sudah tidak ada zikir. Masuk duhur lewat, masuk asar, ujung-ujungnya saja dia sholat di musola. Jadi indah. Jembatan jadi indah, permata semua boleh saja kita senangi. Tapi fitrah memang, fitrah itu kita mencintai emas, fitrah mencintai sawah, ya, fitrah mencintai wanita. Itu dalam surah Al-Imran ayat 14. Catat santri. Fitrah mencintai sawah, wanita, harta itu ada. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril, cinta kepada pertanian. Bahkan ada jurusan pertanian, ya, fakultas pertanian. Tapi di dalam ayat 15 di situ catat, Kul aunabbiukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbi. Apakah aku ingin menyampaikan manusia jauh lebih baik daripada kau cinta itu? Jannat yattaqaw inda rabbihim, bertakwa kepada Allah. Boleh kau cintai emas tapi gunakan emas itu. Boleh kau mencintai pertanian, tapi cinta itu jangan sampai ke hati. Dia main di luar, dia transaksi ada tangan. Yang masuk ke hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu janjinya iblis, ya, janjinya iblis yaitu bagaimana caranya kau larut. Tapi Allah mengatakan sehebat-hebat iblis menggoda manusia, tidak bisa kalau dia ikhlas, tidak bisa. Nah, kita berbuat mengaji karena Allah, sekolah karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, bukan menuntut ilmu dapat jasa kerja, bukan, karena Allah. Kalau dapat kerja alhamdulillah, ya. Nah, itu kan. Jadi kalau kita misalnya semangat masuk di grup ini, begitu kita tidak ada jabatan mundur. Pengurus masjid begitu tidak jadi ketua malas, ya. Ya kita mengurus, mau jadi ketua, mau jadi buruh, sudah bangga kita sebagai pegawainya masjid, membersihkan kamar mandi. Kita ini pegawainya Allah, tidak mempengaruhi banyak dan kurang. Nah, itu salah satu cara ikhlas itu, tidak terpengaruh. Oh, besar gedungnya pakai AC, jangan. Kita tidak pernah terpengaruh kenikmatan karena fasilitas. Bagaimana Nabi tidur di tikar? Tidak ada AC, tikar ini Nabi ini, ya. Kenapa? Karena kalau tikar memudahkan untuk tahajud. Saya tadi malam tidur di kursi, ya, datang pembina pondok ambilkan kasur, padahal saya sengaja di situ supaya saya mudah tahajud, ya pindah lagi. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian. Jadi caranya itu untuk ikhlas tadi, kita harus betul-betul bersiap-siap perang melawan diri, melawan musuh kita. Siapa musuh kita? Yang pertama itu iblis. Karena iblis inilah yang mendorong kita melakukan keburukan. Nah, coba di dalam surah Fatir. Kalau tadi illa ibadikal mukhlasin, mukhlasin itu orang ikhlas. Kalau mukhlisin itu belajar ikhlas. Kalau mukhlasin itu Allah yang didik ikhlas, itu yang tinggi. Wah, kasih pinjam bos ikhlas 100, dikasih ikhlas. Begitu 4 kali dibilang, apa tuh kau saya kepala mama kok? Orang ikhlas itu tidak pernah ngomong ikhlas. Kalau tidak komen. Nah, salah satu faktor kita ikhlas itu harus melawan diri, melawan setan. Tadi setan sudah mewanti-wanti mengganggu manusia. Nah, dan setan itu memang musuhnya, memang programnya satu saja. Bagaimana manusia jauh kepada Allah, jauh kepada Quran, jauh kepada. Bahkan di sini juga, kalau mau lebih jelas lagi cara kerja setannya. Kalau cara kerja manusia kan kita sudah tahu banyak. Cara kerjanya setan itu, sebelum saya ke tadi surah Fatir, maka bisa dicatat juga surah Ibrahim. Tulis itu cara kerja setan. Nah, ini kalau pengamat politik dia cuma bisa Rocky Gerung itu pengamat politik, ya. Saya ini pengamat akhirat, ya. Tapi sudah ada Qur'annya.
Cara kerja setan itu surah Ibrahim ayat 21. Catat. 21 sama 22. Ya. Itu. Perlu anakku tahu setan. Karena dia tidak nampak. Kalau musuh kita manusia yang nampak, kita bisa ukur. Oh, jurusannya ini, cara menipunya di sini ya. Setan itu wah lebih dahsyat dari munafik ya. Dan dia main di hati. Dia main di hati. Yuwaswisu fi sudur. Laku kamu jangan itu. Dia rubah yang buruk menjadi baik. Makanya salah satu penangkal tadi ikhlas adalah zikir. Nanti kita masuk di materi khusus itu ya. Yang dicatat sekarang cara kerja setan itu adalah surah Ibrahim ayat 21. Di situ Allah menjelaskan ya. Tunggu dulu. 21. Wa qala asyaitanu 21. Wa barasulillahi jami'an fa qala ad-du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tabakan fal antum maghduna anna min adzabillahi min syai'. Wa qalu law hadana Allahu alainakum sawa'un alaina. Jadi dia lambar itu setan mengatakan ya, berkatalah orang ad-du'afa, masyarakat waktu hidup waktu itu yang suka sembarang diikuti pemimpin-pemimpin. Itulah tadi. Tidak boleh sembarang mengikuti orang. Lilladzina istakbaru, waktu di dunia dia dukung betul si A. Tidak boleh. Kita mendukung pemimpin yang menyelamatkan kita dunia akhirat, yang taat kepada Allah supaya kita ada kepercikan karena membangkitkan yang kita cintai. Ini raya dulu sembarang dia dukung. Orang tidak sholat, yang penting banyak uangnya. Dia pikir dengan uang bisa membahagiakan dirinya. Inna kunna lakum taban fal antum maghdunanna min adzabillah. Bisa kau bantu saya bos? Dulu di dunia saya setengah mati dukung kau ya. Bisa-bisa saya dukung ya jadi pemimpin ya. Jangan ikuti orang yang tidak sholat. Maka apa kata pemimpin yang didukung di dunia yang masuk neraka juga? Lau hadanallahu lahadainaku. Woi bos, sekiranya kau dapat hidayah saya bantu kau, tapi sama ji. Sawaun alaina, sama ji. Saya ajaran sawaun alaina ajazina am sabarna. Biar kita sabar, maaf kita tidak bisa lari lagi dari siksaan Allah. Wa qala syaitan lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Berkatalah syaitan, sesungguhnya itu dulu itu perintah Allah itu benar, tapi kutipu kau manusia. Tidak ada waktu mau mengaji, tidak ada waktu mau mentadaburi Quran. Sampai kapan 50 tahun cuma muter araita itu aja, ya enggak? Ya, makanya penghafal kena. Waktu kau masih muda. Kutipu kau. Di sini baru iblis mengatakan ya wadal haq, janjal itu benar. Wa'adatku wa wa'adtukum fahlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Kami tidak bisa lagi membantu kau manusia. Ya, kau juga tidak bisa membantu saya. Ya sabar maka. Ya, maksudnya itu. Jadi iblis itu memang penipu kelas 1. Ya, dia tipu di dunia, di akhirat baru terbongkar. Dia bongkar dirinya sendiri. Oh, ikut tipu kok. Makanya di akhirat nanti itu iblis itu kalau kita selama di dunia, kita bisa melihat nanti tuh manusia-manusia durjana atau iblis. Kita lagi lihat iblis. Ini dulu yang ikuti saya, ini hampir saya minum, saya hampir korupsi, hampir saya memang perempuan, hampir saya menzalimi orang. Makanya orang beriman itu dia ketawa terbahak-bahak di akhirat ya. Yaitu dalam surah Al-Fajr kalau tidak salah. Di dunia jangan banyak ketawa ya. Kita hati-hati ini karena awal kehidupan kita setelah mati. Tidak ada kehidupan kebahagiaan dan masa depan itu setelah mati. Ya, ini kita masih bertarung ini di dunia masih hidup. 2 pertarungan kita dalam ayat ya, tulis di situ. Yaitu 1 surah Al-Baqarah ayat 148 kita bertarung fastabiqul khairat, yang kedua wasari ila magfirah, pertarungan minta ampunan, yaitu Al-Imran 133 ya. Jadi jangan bertarung masalah jabatan, tidak ada masa depan di dunia. Awal masa depan setelah mati ya.
Siapa itu sukses? Nanti mati. Hasan Basri? Belum. Kita tidak tahu mati apa ini ya. Tapi mudah-mudahan dan urusan ini, ya Ibu Hamka, Yahya Waloni, Pak Nasir, dia mati. Itu orang sukses semua. Di dunia belum. Bisa saja Ustaz, Kiai, mati dalam keburukan ya. Mati di pantai pijit. Bisa saja preman, mati di masjid. Kita tidak tahu nak ya. Kayak kita watawasau bil haq. Yang jelas tadi, salah satu cara itu tadi yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam surat 35 itu, di dalam surah Fatir, kita juga harus tahu kerjanya setan di sini, yaitu surah Fatir ayat 7. Di situ Allah menjelaskan ya. Surah Fatir itu ayat berapa? Surah apa? Surah Fatir itu 35 ya. Ditulis. Salah satu kerja setan itu menjadikan manusia lupa kepada Allah. Itu 35. Ya, 35. Sorry. Ya, surah 35. Surah 35. Ya. Ayat 5 ya, ayat 5. Surah 35 ayat 5. Situ poinnya ya, yaitu ya nasu inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bil ghurur. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Kalau Allah berjanji benar, kalau manusia belum tentu ya apalagi calon-calon pemimpin itu ada kalau berjanji ya DPR apa ya, ada yang benar, ada yang wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia menjauhkan kau dari Allah. Jadi jangan. Itu Allah sudah perintahkan ayat 4. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Fattakhiruhu, maka kenalilah musuhmu ya. Innama yad'ukum hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya setan itu ya, sekarang kita lagi ceramah nih. Ada setan enggak di sini? Enggak ada. Dengar begini, di sana itu terbiri-biri. Ya mungkin dia menengok. Pulang nanti pengajian, kok goda kok lagi, datang lagi tuh. Beda kalau manusia kita berbusuhan 1 minggu mungkin lupa atau sudah mulai rendah emosinya karena banyak pekerjaannya. Setan itu pekerjaannya cuma 1, bagaimana? Dia aja 1 di pekerjaannya. Ya, tapi insya Allah orang yang banyak zikir tidak sulit. Setan juga lemah karena nanti bisa menggoda juga kalau izin Allah. Seperti Nabi Ayub, izinkan saya Allah goda Ayub. Dia memang beriman karena dekat sama engkau. Dia bilang silahkan ya, kecuali hatinya tidak bisa kau runtuhkan. Sehingga Nabi Ayub dengan tauhid yang kuat, habis harta, istri sudah ditinggal, digondol istri tuanya. Maka dia katakan, kalau kau memang sudah ya mungkin merasa Nabi Ayub ini sudah capek ini istrinya, pergi mau kau, biarkan saya dengan Tuhanku. Nah itulah tauhid yang diajarkan Allah. Biarkan saya Tuhanku. Tidak ada apa-apa. Kita ya Allah, baru masalah kecil sudah mengeluh, sudah merengek. Bagaimana Allah mendekat kepada kita? Allah akan menurunkan bantuannya ketika orang terjepit. Ya, sekira maaf ini saya terharu sedikit melihat Nabi Ayub sendiri terpapar 15 tahun ulatan, disuruh sama istrinya berdoalah engkau pasti akan diterima Allah. Apa dibilang? Sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan, saya tidak akan berdoa minta kesembuhan. Saya tidak mau sembuh karena doaku, karena saya tahu penyakit ini adalah rahmat buat aku. Saya bisa lebih dekat kepada Tuhan. Saya tidak mau berubah karena doa. Tuhan lebih tahu kapan disembuhkan, kapan diberi penyakit. Subhanallah. Nah, kita ini baru penyakit kecil sudah panik. Ya Allah. Ya padahal Tuhan itu ada rahasianya di situ. Nah, oke, saya kira insya Allah nanti kita masuk ke catat baik-baik itu ayat ya, dalil itu supaya menjadi pegangan ya.
Ustaz ini hanya menyampaikan Quran, jangan lihat saya ya. Perhatikan, Tuhan sudah mengatur strategi dalam selamat dunia akhirat. Semoga pengajian kita ini ada pertanyaan lagi situ. Ya, para ada aja nonton kita nih ya, Ibu Vera Rashid. Nanti kita ketemu lagi ya Bu, malam hari sore bisa juga malam Kamis untuk cara tadabbur Quran. Itu mungkin kita ngaji satu-satu. Ada Imhel Juwita Syam, Masya Allah ya, sedang menonton juga. Ada Pak Hati Suma ya. Ya dikirim nanti Ibu yang nonton, saya bisa catat nama handphone saya 0813 420 nanti kita kirimkan nanti video-video pendek cara menghafal Quran, cara mentadabburi, banyak. Ini baru pengajian awal. Nanti insyaallah pekan depan lagi saya partner dengan Dr. Samsuar, mungkin juga ada pembina ya, dan santri-santri juga. Silakan live streaming dengan malam-malam tertentu. Sekiranya ada lagi ya. Vera Rashid, oh ini Vera Rashid mungkin dari Polman ini ya. Selamat bergabung ini Ananda semua di Polman ya. Masya Allah ya, di Dhaka ini. Ini yang dari Jakarta ini tidak muncul ini ya. Wah iya. Anak guru maafkan baru gabung ya. Alhamdulillah. Sampaikan semua pembina di sana kalau ada kendala tentang link di sini. Mana Putri? Ah ini Putri nih. Putri, Andita ini anaknya nih. Wait, angkat tangan. Ya, jauh-jauh nuntut ilmu ya. Baik. Terima kasih Pak Asbullah. Insyaallah ketemu lagi. Akhirul kalam, mari kita doa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kalau pengajian ini berkah, dan insyaallah kita akan berniat setiap Ahad sore dan setiap malam Kamis sudah Isya. Mudah-mudahan yang bergabung pada hari ini kita akan kirimkan nanti via video, semoga bisa bermanfaat buat kami semua, buat agama dan untuk keluarga. Akhirul kalam, faisal tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai apa lagi?